terjadi terhadap anak saya di kemudian hari. Ini bullshit. Bagaimana negara memaksa orang, tapi dia tidak mau bertanggung jawab. Terjadi terhadap anak saya di kemudian hari. Ini bullshit. Bagaimana negara memaksa orang, tapi dia tidak mau bertanggung jawab. Di sini jelas, kalau dia menyuntikkan sesuatu kepada orang, dia tidak mau bertanggung jawab. Ini negara sudah gila kalau seperti ini. Saya katakan ini negara gila. Dan negara gila itu ada orangnya, pasti adalah pemimpin-pemimpin yang gila. Saya tidak ingin daerah ini juga mengikuti kegilaan-kegilaan orang di Jakarta. Kegilaan itu tidak boleh diikuti. Ini terakhir yang dilaporkan kepada saya dari Muruk Ilung Januari, termasuk juga Kabupaten Banjar. Di sini juga seandainya di kemudian hari terjadi sesuatu pada anak saya terkait dengan COVID-19, maka saya tidak menuntut menyalahkan pihak lain. Ini kurang ajar, terus terang. Selagi masih kita bernapas, pasti akan kena. Kita belajar di mana Tapi dulu? kalau virus tuh, Pak, kita belajar agama di mana, Pak? Pak, aturan ini, Pak, ulama sudah menyetujui semua. Kita ini sama-sama baru belajar agama, Pak. Mati itu bukan manusia menentukan, Pak. Mana KTP-nya? Iya. Kemana Mana KTP-nya? KTP, Pak? Mana KTP? KTP, ambil KTP-nya. KTP tak pasang. KTP kasih lagi KTP, Pak. Ambil Foto KTP, dulu, tak? saya foto dulu. Tidak mau, Ambil tidak KTP mau, itu. tidak mau. Susah sekali diatur. KTP. Yang penting saya kasih penjelasan. Kirim ke Kapolres sekarang itu. Kalau Sama tidak bupati itu. patuh sama pemerintahmu, hancurlah negaramu. Ini aturan Ada di presiden, situ. Pak. Kalau Bapak tidak bisa ikuti aturan presiden, Pak, silakan keluar dari Indonesia. Kan sudah ada penjelasannya beliau, jadi kita Iya. sudah ada ini tak. Nah, dari pasal 13A ini, kalau kita pelajari satu-satu, ya satu persatu, di sini ada tulisan Kementerian Kesehatan akan melakukan pendataan dan menetapkan sasaran penerima vaksin COVID-19. Itu ada Permenkesnya, jelas Kementerian Kesehatan. Makanya kalau ada pemerintah-pemerintah daerah yang overlap dari ini, wah semua anak sekolah, bahkan perusahaan-perusahaan, nah itu melanggar dari Perpres ini. Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin berdasarkan pendataan wajib mengikuti vaksinasi COVID-19. Jadi yang sudah didata itu yang wajib, bukan semua. Ini kadang-kadang yang begini di-share sama akun-akun besar tapi nggak ngasih edukasi, cuman tulisan. Tapi ya nggak apa-apa ya, mungkin pendapat hukumnya berbeda. Cuman kalau gue ya jelas ini, berarti harus ada pendataan dari Kementerian Kesehatan. Yang terjadi di lapangan, Pak, itu yang mendata bukan dari Kementerian Kesehatan. Dan tidak sesuai dengan Permenkesnya. Kadang-kadang nggak peduli, bukan ASN, bukan Nakes, bukan TNI Polri didata juga. Dikecualikan bagi yang tidak memenuhi kriteria penerima vaksin sesuai dengan indikasi vaksin COVID-19 yang tersedia. Nah, kalau di sini kan ada pengakuan tuh dari Perpres ini, berarti ada yang tidak layak menerima vaksin. Makanya tidak boleh sertifikat vaksin itu menjadi syarat administrasi. Nah, itu perda-perda atau mungkin keputusan gubernur atau bahkan surat edaran yang tidak membolehkan berkegiatan, beraktivitas di banyak tempat. Nggak boleh naik MRT kalau di Jakarta, nggak boleh ke mall. Itu nggak ada di Perpres. Bukan dari kebijakan pusat berarti. Pusat itu dengan syarat. Wajibnya itu nggak wajib semua. Dan di sini cuma ada sanksi bagi yang sudah didata. Udah didata nih, dia termasuk ASN, didata. Udah semuanya, terus dia nggak vaksin. Nah, itu sanksi. Sanksi tidak berlaku untuk semua, tapi sanksi berlaku kepada yang sudah didata. Ini bunyinya jelas kok. Ini yang perlu kita edukasi ke masyarakat. Yang perlu kita edukasi ke masyarakat itu adalah masyarakat harus paham bahwasanya yang mendata itu Kementerian Kesehatan, bukan dari kelurahan, RT, RW, bukan. Dan itu ada Permenkesnya. Apalagi dari, minta maaf, dari kepolisian, dari Satpol PP. Bukan.
dari Kementerian Kesehatan. Itu aturannya dari Perpres. Andai kata kita ikut Perpres ini deh. Kan katanya Perpres ini masih dipertanyakan juga. Katanya tidak sesuai dengan hierarki perundang-undangan. Oke, tapi kita ikuti dulu Perpres ini. Di sini ada kalimat didata. Ya, Kementerian Kesehatan akan melakukan pendataan dan menetapkan sasaran penerima vaksin COVID-19. Berarti ada di Permenkes. Nah, pemerintah daerah jangan overlap dong. Yang diminta sama Permenkes apa? Kenapa ini jadi semua? Jadi anak sekolah. Semua dimintain masuk mall. HP. Nah, yang ini yang menjadi edukasi ya. Jadi dari konten gue kali ini, gue berharap masyarakat Indonesia teredukasi. Pemerintah juga, para aparat juga. Bahwasannya Perpres ini tidak mewajibkan semua. Tapi melalui pendataan yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi nggak boleh semena-mena sama rakyat. Kan begitu ya? Ini bunyi hukumnya. Udah itu aja edukasi dari gue. Gue minta maaf kalau ada salah. Insya Allah ini bisa di-share. Ya, masyarakat harus melek hukum. Ini bisa di-share. Sehingga menjadi pelajaran. Edukasi buat semuanya. Sehingga kalau nggak mau divaksin itu boleh menolak dengan aturan yang jelas. Sesuai dengan hukum. Bukan kita marah-marah, teriak-teriak, nggak perlu. Kita tunjukkan kita masyarakat Indonesia yang berani dan cerdas serta santun. Itu aja dari gue minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi. Yang tidak vaksin, gaji mereka ditahan. Makanya kami tanya, kenapa sampai mesti ada kepaksaan begitu? Itu kan hak asasi manusia. Itu yang kami palang supaya bupati dan gubernur turun kita tanya hal itu. Kenapa sampai PNS mesti divaksin baru mereka punya gaji bisa diterima?